Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bisnis hardware. Aslinya jangan diartikan jualan hardware, itu ya, jualan komputer, tidak. Nanti Anda mengenal hardware, ya kan, selaku salah satu media sistem informasi, teknologi informasi, ya, untuk mendukung organisasi hardware. Ya. Tentu hardware di sini yang dimaksud adalah hardware komputer. Jangan diartikan hardware meja, kursi. Meskipun ada tokonya AS Hardware, tapi jualnya meja, kursi, macam-macam ya. Tools-tools lainnya, alat-alat lainnya itu. Memang kalau di luar negeri tergolong kelompok hardware dia. Tapi kalau kita bicara sistem informasi berarti hardware ini yang mendukung komputer, ya kan? Mendukung sistem informasi. Itu ya. Komponen hardware, kita udah mengenal input, proses, output dari sistem. Alat-alat komponennya semacam ini. Ya, ada input device, kalau Anda lihat gambarnya, bisa keyboard, ya kan? Bisa apalagi itu? Mouse, ya. Lalu pen, apa itu? Pen pad-nya, ya kan? Untuk ballpoint, untuk menggambar, mendesain, biasanya semacam itu. Ya, orang ngomongnya juga trackpen. Nah, itu trackpen berarti mouse-nya berbentuk pen juga. Itu ada, ya. Lalu untuk menangkap suara apa? Menangkap suara. Alat menangkap suara supaya bisa masuk ke sistem. Mikrofon. Nah, itu input device. Jadi mereka menangkap kan memasukkan input. Ya. Lalu ada proses. Ya. Prosesnya itu orang ngomongnya kotaknya itu dinamakan apa? Kotak komputer itu CPU gitu ya. Itu salah. Nah, CPU itu ini yang kecil. Nih, Central Processing Unit itu segini nih. Atau istilahnya prosesor itu CPU-nya. Kotaknya namanya casing. Case-nya. Benar kan? Tempat untuk hardware-hardware yang mendukung kegiatan untuk memproses. Gitu. Ya, dan juga ada media penyimpanan. Nah, media penyimpanan yang dinamakan hard disk. Media penyimpanan nanti ada dua, penyimpanan internal dan eksternal. Hard disk ini masuk yang mana? Eksternal, loh. Pak kan di dalam kotak. Ya, tergolong eksternal. Betul. Ya. Karena sifatnya dia permanen. Semasa disimpan di situ, ya kapanpun kita bisa buka. Besok, lusa, asal tersimpan di media itu. Namun kalau yang internal adalah si media penyimpanan yang tidak permanen kalau saya ngomongnya itu. Permanen dalam arti apa? Pada saat komputer nyala, itu bisa digunakan untuk media menyimpan. Namun kalau komputernya sudah di shutdown, mati, dia kembali nol, hilang media penyimpanannya. Jadi memorinya nol lagi. Nah, jadi kalau kita simpan di situ, besok kita buka sudah melampaui batas shutdown, lalu besok di start lagi, restart lagi atau dinyalakan lagi, media penyimpanannya nggak ada, sudah hilang. Itu yang yang di internal. Ya, mungkin nanti ada kita bahas itu. Lalu ada output device, itu contohnya ada output device. Yang Anda lihat ini TV yang besar ini itu output. Ya, yang dicetak pakai printer itu output. Yang bisa kita dengarkan suara itu output. Pakai apa? Suara keluar pakai speaker. Tuh, ya. Itu output. Nah, itu ada speakernya kecil tuh. Oke, saya lanjutkan. Itu komponen dari hardware. Nah, saya kenalkan sedikit tentang digital data. Nih, digital data. Orang ngomongnya kapasitas, memori. Nah, mungkin dengar istilah itu.
ya kan? Harddiskmu berapa kapasitasnya? Tempat nyimpennya berapa? Tuh, ya, kalau kita bicara data digital, diawali yang paling kecil itu ada yang namanya bytes, ya, 1000 bytes. 1 bytes itu ada namanya lagi di bawahnya, namanya bit, BIT gitu aja. Lalu ada 1000 byte ini sama dengan 1 kilobyte. Ya. 1 juta byte sama dengan 1 megabyte. Berarti 1 kilo berapa? 1000 kilobyte sama dengan 1 megabyte. Begitu seterusnya. Nah, media penyimpanan yang umum sekarang ukurannya berapa? Ada tera gitu ya. Ya, terabyte. Itu udah luas sekali, besar sekali. Itu. Jarang ya kalau memang biasanya digunakan untuk media-media yang penyimpanannya itu file jenisnya seperti hasil karya video, animasi, nah, itu ya, suara yang diolah. Nah, jadi tadi suara kok bisa diinputkan dipakai apa mikrofon lalu di-outputkan pakai speaker, kok perlu diolah suara itu? Suara juga bisa diolah. Kadang yang suaranya nggak enak masuk sistem, masuk komputer bisa jadi enak. Nah, itu laris manis suaranya, ya kan? Suruh manggung ya itu hasilnya. Itu contoh atau pakai efek suara bisa ada kan? Efek suara. Menggabungkan suara-suara yang lain. Jadi satu alunan musik. Nah, oh gitarnya sendiri ada, bassnya sendiri ada, pianonya ada, nah semacam itu. Nah, hasilnya itu biasanya memakan kapasitas yang besar. Gitu, ya. Jadi orang yang berkecimpung di media-media semacam itu ya ilmunya desain grafis, sound editing, video editing itu dia pakai kapasitas hard disk ya media penyimpanan atau data digital itu yang besar minimal 1 atau 2 terabyte. Itu lebih baik. Itu ya. Tapi ada ukuran yang lebih besar lagi, 1000 terabyte itu sama dengan 1 petabyte. 1000 petabyte sama dengan 1 exabyte. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah bisa sampai petabyte, sudah berarti kategori kita atau exabyte kategorinya adalah big data. Mungkin dijelaskan ya kemarin ya big data itu apa? Ya bagaimana kita mengelola data yang baik itu aja udah. Ya, data sedikit aja kita carinya sulit, apalagi yang besar. Nah, makanya perlu pengelolaan manajemen data yang baik, ya. Itu. Ini gambaran dari data digital itu. Oke. Nah, klasifikasi komputer. Komputer ya, menurut ukuran. Nah, tidak harus berupa ukuran fisik. Tetapi lebih cenderung pada ukuran informasi. Jadi jangan dilihat fisiknya komputernya gede pasti canggih, tidak. Pasti wah yang besar itu tidak. Ya, tapi ukuran informasi yang ditampung, kemampuan sistem yang ditawarkan, kecepatan memproses, dan jumlah orang yang dapat menggunakan sistem secara bersamaan. Itulah yang dikatakan komputer yang wah kalau memang itu semua tinggi, high semua. Yang mengakses ribuan, ratusan ribu banyak user ya harus kita buat komputer yang lebih canggih. Nah, nanti kita bicara ini jenis-jenis klasifikasi komputernya itu ya. Anda termasuk yang mana yang Anda miliki. Nah, gitu. Oke. Yang pertama ada superkomputer. Jangan bayangkan bisa terbang kayak Superman. Saya nggak tahu pakai istilah super. Super itu biasanya segalanya. Nah, makanya Superman itu diistilahkan manusia laki-laki yang kuat. Nah, ya kan? Yang ditembak ya nggak mempan gitu, nggak masuk pelurunya ya kan? Kuat, lalu mengangkat beban kuat. Itu Superman. Nah, bagaimana dengan komputer?
Harapannya juga semacam itu, dia punya kemampuan yang lebih seperti yang tadi itu, mungkin aksesnya untuk yang yang bisa mengakses lebih banyak. Nah, media penyimpanan yang besar atau apa. Jenis komputer yang mempunyai kecepatan memproses lebih hebat. Tuh. Bisa digunakan untuk menangani aplikasi yang melibatkan perhitungan yang sangat kompleks. Ngitungnya wangel kalau dilakukan oleh manusia. Nah, kembali lagi, artificial intelligence itu kan perhitungan yang kompleks. Berarti ada software di situ. Ada komputer mendukung pekerjaan manusia ya dengan menghitung yang rumit itu. Oke, manusia hanya tinggal instruksinya, rumusnya kayak gini udah. Wis komputer yang hitung. Ya. Perhitungan yang kompleks, misalnya merancang roket dan menguji nuklir. Sedikit aja meleset perhitungannya bisa jadi akan mengakibatkan bencana. Tahun 80-an mungkin ada ya videonya, ada pesawat ruang angkasa dulu namanya ulang-alik. Anda belum lahir kan tahun 80 ya. Zaman saya masih kecil tuh. Jadi pesawat bukan roket. Ya, pesawat ruang angkasa. Yang sekarang kan yang diterbangkan kalau ke ruang angkasa adalah roket. Kan gitu ya. Dulu pesawat. Jadi pesawat tuh ada sayapnya. Benar kan? Pesawatnya ada sayapnya. Roket kan hanya tabung gini aja, sayapnya kecil, dia naik aja ke atas. Ini pesawat. Jadi berangkatnya tidak ditidurkan seperti pesawat komersial itu, tapi diberdirikan seperti roket. Ada tenaga pendorongnya, roketnya itu tenaga pendorongnya itu ya isinya bahan bakar yang besar untuk mendorong pesawat itu bisa sampai ke ruang angkasa. Salah perhitungan tahun 80-an itu. Ada baut yang tidak presisi memasangnya hanya sekecil itu. Ya kan, meledak di angkasa. Astronotnya berapa? Hancur juga. Hanya kalah karena apa? Salah perhitungan itu aja udah. Tuh. Ya, jadi yang rumit memang di sini harus posisi bautnya di mana ya. Itu kalau tidak presisi ya bisa jadi akan membuka. Bayangkan kalau itu bahan bakarnya itu keluar lalu ada api ya kan langsung disambar. Nah, semacam itu. Itu terjadi itu. Ya, jadi yang perhitungan yang kompleks ini harus benar-benar diperhitungkan. Nah, coba Anda lihat di apa? Samping itu, UB gencar bangun gedung. Ada kren yang tinggi-tinggi itu, Anda lihat. Itu bisa mengangkat sekian beban. Itu kan semua orang pinter semua itu ya kan. Pakai komputer menghitungnya. Letak bautnya itu di mana, tekanannya berapa, dia bisa tahu semua. Gitu. Ya, tapi model semacam itu nggak perlu pakai superkomputer katanya ya. Nah, ini yang superkomputer itu ya untuk roket nuklir ini semacam ini. Itu kejadian memang ya. Tuh. Gambarnya ini yang mengklaim duluan punya superkomputer adalah NOAA. NOAA itu punya NASA. Ya, karena dia yang gencar membuat pesawat keluar angkasa, roket dan semacam itu. Tapi sekarang Cina pun mengklaim punya. India pun mengklaim punya. Indonesia pun mengklaim punya karena Indonesia punya tenaga nuklir sekarang. Itu ya. Jadi karena tadi contohnya dalam apa menguji nuklir nuklir itu tadi berarti ya harus menggunakan superkomputer. Itu ya, mengklaim punya kita. Nah, sekarang gitu. Ya. Pak kok gambarnya kotak kayak rak-rak lemari gitu. Ya anggap aja itu microprosesornya atau CPU-nya itu banyak. Nah, itu ping berapa. Nah, itu aja udah. Ya memang gambarnya kayak gini, ya nggak ditunjukkan dalamnya itu switch-nya ada berapa, microprosesornya ada berapa, raknya gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini super komputer, ternyata tidak bisa terbang ya. Iya. Oke. Lalu mainframe. Nah, mainframe ini sudah kebutuhan yang digunakan untuk organisasi bisnis, organisasi yang besar mainframe itu. Ya. Jenis komputer ini digunakan untuk perusahaan yang skala besar untuk menangani proses data dengan volume yang besar. Di sini ada lingkup organisasi yang menggunakan mainframe.
Di kita belum ada di negara kita. Tapi di luar negeri sudah ada perusahaan yang menggunakan mainframe. Tuh, ya. IBM salah satunya, General Motor itu salah satunya. Di kita tidak, kita ini masih belum punya main perusahaan utamanya belum punya. Yang ada itu dari luar negeri yang buka cabang di negara kita. Nah, itu ya. Jadi letak mainframe-nya di luar negeri. Nah, itu gitu. Oke. Sulit untuk mengoperasikan mainframe ini. Jadi orang-orang tertentu yang memang berkecimpung di pertemuan kedua ya, kita akan bicara karir yang berhubungan dengan sistem informasi, yaitu server, analis sistem, di sini mainnya di mainframe ini. Mahal, kalau nggak salah ada yang paling murah itu 5 miliar. Kotaknya sedikit daripada superkomputer, kotak lagi, rak-rak lagi kita bicara itu, ya kan? Ya kita beranggap bahwa ya ini memang saya ambil dari Google itu, ya kan? Oh gambar mainframe kayak gini. Ini apa switch-nya apa ini? Nah, bayangkan aja di dalamnya itu memang tidak terlalu banyak dari superkomputer, microprosesornya. Nah itu gitu. Ya. Oke. Lalu mid range komputer dipergunakan pada perusahaan-perusahaan yang berskala menengah sebagai server. Nah, kalau mid range ada banyak di kita. Telkom pakai mid range. Gitu. Ya. Skala menengah. Meskipun menengah yang dimaksud di sini Telkom sudah nasional kan, ya, tapi tidak internasional. Dia BUMN-nya kita. Itu memang untuk memasuk jaringan telekomunikasi di negara kita. Itu ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari gambarnya lah sama lebih kecil lagi raknya ya kan. Tuh. Oke, jangan dilihat dari sisi ukuran, itu yang terpenting di awal tadi, klasifikasi dari komputer. Tapi informasi yang dihasilkan ya kan, jaringannya yang bagaimana, berapa yang mengakses itu yang diklasifikasikan. Oke. Lalu ada mikrokomputer. Lebih kecil lagi berarti mikrokomputer. Nih, ya. Atau dikenal dengan istilah PC, personal komputer. Nah, jadi yang dimaksud personal komputer ya komputer yang digunakan satu orang aja. Gitu. Ya, nggak bisa digunakan ada 2 orang satu komputer. Nanti keyboardnya yang bingung. Ya, tangannya ikut yang mana? Nah, itu gitu. Ya. Jadi satu orang pengguna user dari komputer yang bersangkutan. Ya, dipakai perseorangan. Secara fisik dibedakan menjadi seperti yang di depan saya ini. Yang Anda bawa kemana-mana ini, nah, gadgetnya itu personal komputer. Ya. Dulu ada desktop PC, ya. Namanya juga desk. Desk itu meja, ya kan? PC jadi komputer yang di atas meja, yang ada CPU-nya gede. Nah, saya sendiri ngomongnya CPU ya kan, casingnya. Ah itu, ya ada casingnya itu. Tuh. Ada tower. Nah, sekarang tower casingnya bentuk tower ya. Dulu desktop itu casingnya tidur, di atasnya ada monitor yang masih pakai sanggul monitornya. Mungkin pernah tahu ya, monitor yang ada sanggulnya ya. Nggak tahu. Sekarang sudah flat semua ya. Monitor gini semua ya. Zaman saya ada sanggulnya itu. Itu kayak ibu-ibu kebayaan kan pakai sanggul itu ya di belakang. Nah, itu saya bilang sanggul tuh. TV yang lama kayak gitu ya. Tuh. Lalu perkembangannya ada tower, jadi casingnya ini berdiri, nah, nggak ditidurkan lagi, ya kan. Tuh ada laptop jenisnya notebook, ya, plum top. Apa ini plum top tuh? Handheld PC, lebih kecil lagi. Itu zaman saya tahun 2000-an itu wah gitu. Nokia masih berjaya, ya kan, mengeluarkan plum top, ya, yang jenisnya komunikator, tahu mobile phone komunikator. Jadi dibuka gini. Nah, ada mobile phone-nya ini dibuka. Nah, ada keyboard-nya kecil.
Ya, cari di Google Nokia komunikator. Nah, itu. Ya, saya punya itu dulu tahun 2003 2005 itu. Jadi tak bawa kalau rapat itu tak bawa. Pak Saiful ngetiknya komputernya kecil gitu, kaget semua ya. Itu. Nanti ada gambarnya. Lalu PDA. Nah, PDA ini mbahnya yang Anda bawa ini. Ini leluhur Anda. Ya, PDA itu personal digital assistant. Dulu rohnya adalah memanage ya. Bentuknya kayak gini, ciri-cirinya, lalu ada trackpad, ada pennya. Mungkin tahu ya. Ya, kayak Note itu ya, Galaxy Note itu ada pennya, tapi ini bentuknya ukuran segini. Ya, ukuran segini PDA itu. Ada Note-nya. Membantu kita dalam apa? Menjadikan dia asisten kita. Artinya bahwa kalau ada kegiatan ya kita harus masukkan, lalu dia akan mengingatkan, oh nanti jam berapa ada rapat. Kayak sekretaris. Gitu. Ya, jadi sekretarisnya adalah ini. Meskipun sekarang ini pun juga bisa sekarang. Makanya yang saya tunjukkan PDA itu personal data asisten itu leluhurnya ini. Ciri-cirinya ya di tools ini, ya, pencet-pencet ini. Itu. Touchscreen istilahnya. Nah, touchscreen itu apa ya? Perubahan cara apa media komunikasi yang lebih menarik. Dulunya dipencet ya kan? Ya, pakai apa telepon yang analog pun juga dipencet ya kan, digeser-geser itu. Nah, tapi sekarang sudah menggunakan touch screen tanpa tombol. Nah, touch screen ini munculnya dari Indonesia konsepnya itu. Ya, mereka buat Nokia, buat ini dari Indonesia. Anda tahu dari kota mana itu? Dari kota Tegal. Nah, yang tertawa tahu berarti ya. Ada yang dari Tegal. Kok tahu dari Tegal? Saya nyebutnya. Ya, tahu warteg, warung Tegal, Anda sudah melakukan touchscreen itu. Ini keluar ikannya, ini keluar ya lelenya. Klik ini, oh telur dadarnya langsung keluar ya, touchscreen ya. Nah, ya. Guyonannya orang Indonesia, itu loh ya supaya kelihatan, oh ternyata touchscreen itu dari Tegal, itu ilmunya ya. Nanti ada gambarnya itu. Ada netbook. Nah, netbook ini sudah tidak laris lagi sekarang. Ya kan? Netbook ini bentuknya kayak laptop ini tapi agak kecil. Mungkin dulu Anda menangi waktu Anda sekolah, ya, duduk sekolah itu di bangku-bangku SMP atau SMA, yang prosesornya dalam bentuk Atom, Intel Atom. Yang kecil, mungkin 12 inci. Nah, itu kecil sekali. Ya, memang simple, ya. Namun dinamakan netbook karena memang prioritasnya dia akses internet. Karena sudah merasa akses internet itu ada di mana-mana. Nah, tapi kalau untuk mendesain grafis nggak bisa. Ya, ngetik Microsoft Word aja agak lambat. Nah, itu gitu. Ya, jadi untuk internetan memang. Dan baca buku, ya baca buku dalam bentuk digital lebih simpel. Tapi ada ini juga, PC tablet lebih simpel lagi. Ya. Dulu keluaran pertama awal di kita dikenal dengan istilah gini, jadi banyolan ini, yang gini-gini itu loh ya. Nah, itu kan PC tablet, iPad, nah muncul Samsung ya, Samsung Tab, nah kan gitu ya, tuh PC tablet. Sekarang pun masih digunakan sekarang, ya bahkan ditambahi keyboard. Nah, benar nggak ya? Tambahi alat lagi keyboard, jadi PC-nya taruh, lalu keyboardnya Bluetooth, nah bisa dipakai untuk komputer. Namun teknologinya tidak secanggih laptop dan seterusnya itu ya. Nah, tablet basisnya Android biasanya. Nah, ini contoh gambar handheld. Ya. Mana handheld tadi itu? Plum top itu ya. Ya. Itu. Ada Nokia komunikator, cari ini yang lama modelnya semacam ini. Ya. Nah, ini PC tablet yang digunakan untuk medical record, merekam apa itu? Apa sih merekam kesehatan seseorang ya, track recordnya kesehatan seorang, misalnya MR itu, medical record itu, ya. Jadi dia apa?
sakit apa itu terekam semua, obatnya apa sampai dengan terakhir dia berobat itu apa. Oke. Nah, ini hanya gambaran, ternyata keyboard sudah ada yang menggunakan cahaya, ya kan? Ada ya gini ya, itu ya. Tapi zaman saya dulu ada keyboard yang digulung. Oh, pernah tahu nggak keyboard itu digulung? Ada dulu, ya kan? Digulung di saku gini lah. Nah, itu dibuka bret, tancapkan USB-nya. Jadi keyboard. Ada itu, ya. Tapi sekarang nggak digulung lagi, dibawa kotak kecil kayak gini ya, pakai infrarednya semacam itu ya. Tuh. Lalu berikutnya itu tadi mikrokomputer. Lalu ada komputer yang bentuknya workstation. Nah, komputer yang bagaimana ini? Lebih canggih dari mikrokomputer, ya, bisa digunakan untuk aplikasi tertentu seperti CAD, CAM. Nah, CAD kemarin apa? Lihat videonya enggak? CAD komputer edit desain, ya, untuk mendesain. CAM komputer edit manufaktur, ya. Kalau Anda putar video yang minggu kemarin, kan kita enggak jumpo itu kan kemarin ya. Itu, tapi di video ada itu, ya kan? Dan scientific application. Nah, artinya bahwa workstation ini komputer khusus yang digunakan untuk aplikasi tertentu. Nggak bisa digunakan, saya tak ada tugas dari Pak Saiful membuat makalah atau membuat presentasi, tak pinjem workstation-nya buat cari PowerPoint, nggak ada. Itu. Nah, PowerPoint ya, lalu membuat makalah pakai Microsoft Word itu di tadi mikrokomputer. Tapi workstation ini tidak khusus untuk aplikasi itu, ya untuk pekerjaan, produktivitas. Itu. Ya kan? Ya untuk mendesain dia desain mengatur yang namanya arus bahan baku, CAM tadi komputer edit manufaktur, ya mengatur itu aja, ya kan? Nah, ini ada gambarnya. Ini contohnya aplikasi untuk apa ini? Audio editing, ya kan? Itu ada gambar keyboardnya di atas, ya kan? Ada equalizer-nya dan lain-lain. Ini workstation ya memang dikhususkan untuk ini. Itu supaya menghasilkan optimal ya microprosesornya itu dioptimalkan untuk sistem audio editing, tidak yang lain-lain. Stres lalu coba cari gamenya iseng-iseng, ya nggak ada. Gitu. Memang di komputer ini diciptakan untuk ini, semacam itu. Ya, ada juga ini. Nah, untuk menggambar 3 dimensi. Tuh. Ya khusus untuk itu. Monitor yang sebelah kanan itu mendesainnya, outputnya ya hasil renderingnya itu yang monitor sebelah kiri. Oke. Lanjutkan lagi ini. Nah, ini untuk perdagangan. Itu mungkin apa dia falas atau apa istilahnya itu, forex. Nah, tahu ya forex ya. Ya, perdagangan mata uang. Nah, itu. Dia mainnya di sini. Sampai 4 monitor diberdirikan semua. Tuh. Nek panjang gini mungkin melingkari gini ya kayak main game itu ya. Ini enggak diberdirikan saking sibuknya. Oh, satu untuk melihat ini grafik apa begitu seterusnya. Nah, jadi khusus untuk ini, enggak bisa untuk iseng-iseng saya pakai untuk ngetik makalah, buat presentasi seperti tadi enggak bisa. Enggak ada programnya, tidak digunakan untuk itu. Oke. Itu tadi kalau kita bicara jenis komputer, klasifikasi dari komputer. Nah, sekarang kita masuk ke media penyimpanan. Tadi sudah kenal yang namanya data digital, ya kan? Ukuran-ukuran dari media penyimpanan. Nah, ini medianya, alat untuk menyimpannya. Nih. Yang lama dikenal dengan istilah yang ini. Ya. Ada istilah magnetic disk. Zaman saya SD, SMP ini sudah ada bentuknya dalam bentuk bisa istilahnya kaset. Tahu? Oh, kok ada kaset bisa keluar suaranya. Itu ada yang suaranya merdu keluar dari sistem itu. Nah, padahal isinya ya nggak ada teknologi komputernya di situ kaset itu, tapi ada pitanya.
ya kan? Nah, pita itu digunakan untuk media penyimpanan. Itu kalau kaset hanya suara yang kecil, tapi ada kaset video zaman saya juga dulu segini itu kasetnya. Itu masukkan, nah nontonnya Mickey Mouse. Nah, itu zaman saya Mickey Mouse ya kan? Itu ya, nontonnya di situ putar. Ya sini sudah lihat dipinjam tetangga, ini pinjemen. Nah, gantian. Jadi punya media untuk membaca magnetic disk-nya itu. Ya, jadi semacam magnet ya, ada magnetnya tapi kecil, digunakan untuk media penyimpanan ya. Nanti ada ciri-cirinya ya sampai dengan yang baru. Lalu ada disk CD. Nah, yang di bawahnya itu mungkin disk ya. Itu direct data access. Umum juga gitu, enggak sampai 1 giga dulu. 1 CD itu hanya sampai dengan berapa megabyte. Nah, itu. Lalu ada CD yang gold itu bisa sampai dengan hampir 1 giga 900 megabyte tergantung bentuk CD-nya. Lalu ada Blu-ray istilahnya. Mungkin pernah dengar istilah Blu-ray itu ya. Itu media semacam disk yang warna biru, bisa lebih dari 1 giga sampai 8 atau saya lupa itu giga. Itu Blu-ray, ya kan? Sebelum disk yang kecil-kecil ada dulu untuk nonton film bentuknya disk juga, tahu gede disknya. Namanya laser disk. Jadi kenapa kok dinamakan laser disk? Karena disknya besar di laser supaya bisa dibaca. Jadi membacanya itu pakai sinar. Nah, kalau Anda buka compact disk atau apa gitu ya, sini ada seperti lampu itu yang membaca, yang mengeluarkan sinar dan membaca disknya itu. Ya. Oke. Nah, ini yang pakai type tadi, pita magnet tadi, ya kan? Dibentuknya kalau komputer umumnya dulu saya tahu ya untuk tape mengeluarkan suara, lalu video untuk mengeluarkan gambar di televisi, nah semacam itu. Ya, tapi di dunia komputer bentuknya semacam ini untuk media penyimpanannya. Ada kotak-kotak ini. Nih, ya. Nah, dibacanya ada alatnya. Nah, ini alatnya. Jadi kotaknya dimasukkan di sini, USB-nya tancapkan di komputer, terbaca. Gitu. Ya. Ini juga, nah sudah dalam bentuk disk, magnet disk. Ya. Ini alat bacanya USB connection, ya, connected. Tuh. Ini yang Blu-ray istilahnya, DVD Blu-ray. Itu. Oh, ternyata sampai 50 giga data. Kecil itu sampai 50 giga. Waktu itu masih wah, ya kan? Sekarang 50 giga itu untuk apa? Nah, kan gitu ya. Sudah ada yang namanya media apa yang biasa Anda gunakan untuk nyimpen? Apa? Hah? Ini? Ya, untuk kamera biasa ya. Atau di mobile phone sudah mikro bentuknya, ya kan? Ya, dimasukkan. Nah, ini nggak ada yang mikro, ya kan? Itu. Oke. Saya kamera digital pertama saya kecil, Casio pakai ini. Canon pakai ini. Media penyimpanannya. Mahal ini. Nah, itu. Sekarang sudah yang pakai yang ini, enak udah. Itu, ya kan? Yang DSLR udah pakai model semacam ini semua, ya. Itu. Ini yang Anda bawa sering, ya. Yang atas ini. Flash memory connect, ya. USB. Dikoneksikan ke USB. Orang ngomong ya flash disk. Itu. Saya tanya, flash disk ini media penyimpanan enggak sebetulnya? Lah untuk apa lo? Lah untuk apa Anda beli enggak untuk nyimpen? Untuk transfer data. Itu. Transfer data kemana? Satu komputer ke komputer yang lain. Itu ya. Secara offline. Kalau online kan ngapain? Ya kan langsung aja kirim WA, kirim email, gitu ya. Itu. Ya. Jadi tidak digunakan untuk media penyimpanan. Itu.
Oke, tapi saya pakai juga untuk media penyimpanan, nyimpen musik di mobil, kan pakai flash disk ya kan, video. Nah kalau anak saya mau tiap pagi saya nganter sekolah itu minta diputarkan apa Pororo, nah, itu saya nyimpen akhirnya di situ, ya. Tapi kecil kan ya, tidak rentan kalau dipakai untuk komputer. Nah semacam itu, ya. Oke. Kenapa kok rentan? Kalau dibilang rentan karena komputer itu pindah-pindah kan, komputer satu, komputer yang lain, begitu seterusnya. Yaitu yang rentannya, rentan virus, ya kan. Namun kalau yang tadi sebagai device-nya mobil, itu paling dijanjikan itu terus itu sebulan, 2 bulan kalau mau nambah data, tambah lagi, nah semacam itu. Cabut lagi, ya kan. Oke. Nah ini ada karakteristik media penyimpanan. Di buku ada ini. Ya. Nih, gambar 4.7 sudah sampai ini apa chapter 4 kita ya kan. Ini contohnya ada magnetic hard disk, magnetic type. Nah, magnetic type pita magnet tadi ya kan, keluarnya suara ya kan. Optical type, CD, CD DVD Blu-ray, flash memory, flash disk. Kita tok paling yang ngomongnya flash disk ya. Padahal yang namanya flash memory itu ya. Di luar negeri ya nggak ada itu flash disk ya, flash memory adanya ya kan. Tuh. Ini karakteristiknya ini kapasitasnya bisa besar, high, very high, ya very high. Nah, itu. Kalau dikatakan media data digitalnya, ya kapasitas tadi itu. Untuk merekamnya, kecepatan merekam, very high, slow. Nah, ini kecil. Jadi kalau input data berarti di sini merekam kan input data ya kan. Pakai magnetic type ini lambat ya kan, slow, high, medium ini. Nah, yang CD biasa ya. Biaya dari sisi biaya, high mahal, very low murah ya kan, kaset tape murah ya. Nah, itu. High, medium, high. Nah, itu. Tapi sekarang cenderung sudah low ya di sini low di sini untuk yang hard disk. Sorry untuk flash memory ya kan, tergantung kapasitas ya. Tuh. Idealnya untuk apa? Nah, backup, rata-rata backup. Nah, ini untuk transaksi yang khusus di atas. Ya, backup bukan untuk menyimpan permanen. Nah, tadi media memindahkan data itu tadi ya nggak usah dihapus, untuk backup aja. Seandainya setelah ternyata data yang di komputer setelah dikopikan hilang, Anda sudah masih punya backup. Tuh. Ya. Capacity per device ini sama ya, capacity per device size-nya ya ini ya, hampir sama ya ini ya, very high, medium kecil nih ya kan. Limitasinya, kelemahannya ya, berat ya ini ya. Ya ini. Harddisk kan gede ya. Dulu ada penyanyi yang ngalungkan harddisk, masih ingat nggak? Harddisk dikalungkan, terus dia nyanyi. Cari di Google, Seikoji. Lupa ya. Kan iya kan? Online, nah, gitu lagunya ya kan? Bener kan? Ya, bawa harddisk ini dikalungkan gini. Nah, very high. Ya. Heavy, bukan high, heavy. Ya, berat. Ya. Nih, begitu seterusnya. Ini ringan kalau yang ini ya, kaset tape itu ya, pokoknya gampang rusak ya. Ini mahal sekarang, expensive ternyata ya. Expensive ini. Ya. High, expensive. Oke, bisa dilihat sendiri. Itu. Oke. Lanjutkan. Pertimbangan dalam membeli hardware, karena hardware ini cenderung mahal. Ya kan? Itu. Jadi harus dipertimbangkan untuk organisasi. Bukan orang mau beli komputer dipertimbangkan apa. Nah, tapi untuk organisasi ya. Perusahaan harus mempertimbangkan hal berikut ketika memutuskan untuk membeli hardware. Yang pertama, kekuatan peralatan. Boleh dites, bawa ke tokonya, bawa hammer, ditutup, duk. Oh kuat, saya beli ya. Itu. Oke.
slot ekspansi atau port. Nah, biasanya cari ya. Port ini contohnya ada USB. Apa sih kepanjangan USB? Sering tadi saya ngomong USB. Flash memory tancapkan ke USB. Printer ke USB. Mouse juga ke USB. Nah, transfer data sini ke komputer USB juga. Apa sih USB itu? USB kepanjangannya. Ya, buka ini. Cari USB adalah Universal Serial Bus. Itu. Cari slot yang banyak biasanya itu. Kalau Anda punya di rumah punya komputer desktop, mungkin ya, punya nggak di rumah komputer desktop yang ada towernya itu. Ya, USB-nya kadang ada di belakang, ada di depan. Itu. Nanti kalau praktek kita punya itu komputer desktop masih ada desktop itu, ya. Nah, yang di belakang itu untuk slot apa biasanya? Slot yang memang tidak dilepas-lepas, tidak dipindah-pindah hardware-nya itu. Contohnya keyboard. Keyboard itu jangan diletakkan di depan tapi di belakang. Itu. Karena komputer tanpa keyboard juga nggak bisa input data. Mouse di belakang, printer di belakang, nggak dilepas-lepas. Karena di belakang sulit tangan kita, paling nempel ke setrum, gitu aja. Ya kan ada power supply-nya. Sedangkan yang di depan, yang di luar, yang dekat dengan kita, itu untuk apa? Flash disk tadi. Itu untuk transfer data ini. Nah, kan nggak mungkin ditancapkan terus, ya. Itu istilahnya ada slot ekspansi atau port. Itu yang paling banyak, itu yang paling wah, itu ya, yang dicari biasanya gitu. Kurang masih ditambahin lagi, ada USB terminalnya, colokannya ini. Nah, itu gitu. Oke. Jenis monitor dan resolusi ini tergantung dari pekerjaan ya. Kalau untuk video editing, bikin apa animasi tadi resolusi yang tinggi. Tapi kalau untuk perkantoran ya cukuplah kita 1080 sudah cukup untuk ngetik buat PowerPoint, buat presentasi dan lain-lainnya itu, ya kan? Itu pertimbangannya ya. Faktor lain kompatibilitas dengan hardware yang ada. Nah, ini ya kadangkala kita masangkan hardware ya untuk mendukung kinerja kita tapi nggak terdeteksi. Nah, tidak terdeteksi berarti tidak kompatibilitasnya atau kompatibel bahasa kerennya itu. Ya, nggak cocok. Nah, biasanya kalau Anda beli hardware supaya cocok for OS apa, untuk OS-nya Windows. Ya, Anda komputernya OS-nya OS itu operating system ya kan. Sistemnya pakai Windows ya cari yang memang cocok dengan Windows. Ya, itu. Ukuran fisik komputer mempengaruhi, ya kan? Yang simpel lah, yang kayak gini, kecil, ya kan? Itu. Tapi ada juga laptop yang besar, laptop besar itu ada. Ya, fungsinya tidak untuk dibawa pulang kayak ini. Itu memang untuk ditaruh di meja daripada komputer desktop. Itu. Ada yang simpel kayak gitu, ya kan? Tuh, ukuran fisik mempengaruhi. Keandalan vendor, merek. Nah, mintanya pokoknya dulu komputer yang bermerek mahal itu punyanya Sony. Ada Sony Vaio itu ya. Untuk yang laptop jenis ini ya. Lalu ada yang kedua ada Fujitsu, itu Jepang. Ya, saya sempat punya satu Fujitsu, ya kan, tak pakai 5 tahun aja udah. Ya, karena senengannya gelut aja gitu ya. Fujitsu kan gelut ya. kayak susu pokoknya itu ya. Fujitsu itu mahal itu. Nah, tapi sekarang turun. Yang paling andal vendornya yang saya pakai ini. Saya kemarin rapat dengan hari Jumat 2 minggu yang lalu, ya, dengan TIK pusat, itu rektorat. Oke, saya wakil dari fakultas diminta ikut karena ada beberapa permasalahan, terutama keamanan data. Nah, makanya Anda disuruh ganti password. Itu. Oke. Saya lihat baris semua anak-anak TIK, ya kan, yang teknisi, yang programmer lain-lainnya itu
pakai Lenovo semua. Itu, saya lihat nih, loh, kok Lenovo semua ini, ada apa ini? Sponsor atau apa ini? Ternyata memang sekarang trennya Lenovo ini yang handal. Di samping handal, ya, jangan-jangan saya titipan perusahaan, enggak ya? Bukan iklan ya, ya. Ya, mereka sendiri ngomong gitu loh, ya kan? Dan untuk memperbaikinya itu mudah, nggak serumit kayak memang saya punya Fujitsu itu nggak bisa itu. Akhirnya saya buka untuk tambah harddisk aja ya kan, ganti harddisk itu saya harus bawa ke dokternya komputer, tukang komputer, dicari bautnya lewat sini bulet pokoknya. Nah itu ya kan. Saya kan kebiasaan ya karena saya juga ada ilmu komputer. Komputer rusak itu tak betulkan sendiri. Oh ini memorinya terbakar, memori ini yang ganti sendiri bisa. Nah itu mudah ya mereka itu. Coba cari sekarang perusahaan komputer yang diminati atau yang sering dipakai sekarang Fujitsu yang nomor 1. Tidak dipungkiri ya, saya bukan sponsor ya, titipan ya. Itu vendor, udah itu. Tapi prosesornya masih tetap pakai Intel yang terbaik sekarang. Nah, Fujitsu pakai Intel juga kan, ada Intel 7, 5, bahkan ada yang Intel 9 sekarang itu, ya kan? Baru muncul ya. Lalu berikutnya konsumsi daya dan kebisingan. Baru dinyalakan kuning. Ini kerja nggak nyenak ini ya, nggak enak ini ya kan? Bising. Ya. Baru dinyalakan mulai sudah dangdutan ya nggak enak ya, bener kan? Itu bunyi mesinnya dengaran, udahlah ganti ya. Atau daya listriknya yang tinggi. Enak-enak kerja gini, lampu mati. Ternyata voltasenya dipakai banyak, nah itu dayanya terlalu besar. Lalu skalabilitas tadi, nah skalabilitas itu berarti tadi penggunaan, ya kan? Ya, servernya tadi ini bisa diakses untuk berapa, lalu akses apa wifi-nya itu kecepatan sampai dengan berapa, itu skalabilitas. Itu. Oke. Itu yang harus dipertimbangkan ya. Oke, kita masuk ke chapter berikutnya, yaitu bicara software. Nah, kemarin di 3-in-1, ya kan, ada sedikit, ya yang kemarin ya dijelaskan bahwa software ini masuk salah satu dari komponen artificial intelligence, itu ya, itu. Karena software ini biasa digunakan di komputer. Tapi kalau diimplementasikan softwarenya itu bisa dalam bentuk robot, ya. Meskipun kata Elon Musk itu, Tesla, bosnya Tesla itu, bahwa nanti kita digantikan oleh robot semua, ya kan? Ya, tetap saya masih tidak setuju itu. Ya, itu karena robot itu kita yang membuat, ya. Meskipun ada filmnya. Nah, itu film gitu aja ya. Jangan sampai itu terjadi di kita. Gitu. Oke. Bicara software, apa sih software itu? Software itu bisa dikatakan suatu instruksi untuk komputer. Kita yang memberikan instruksi. Oh, Anda nanti gini, komputer diadakan. Kamu nanti gini, ya, gitu kan ada komputernya. Komputer melakukan ini instruksinya. Instruksi ini dikenal dengan istilah bahasa pemrograman. Ya. Oke. Ada aplikasi. Ya. Outputnya dari software, dari instruksi itu dalam bentuk aplikasi, yaitu program yang berkontribusi untuk produktivitas organisasi. Jadi sudah jadi, instruksinya sudah jadi dalam bentuk program aplikasi. Contohnya Microsoft Office. Nah, itu untuk produktivitas, ya kan? Kita lebih cepat mengetiknya, nggak usah takut salah, ya itu kan. Buat presentasi lebih menarik, bisa ada terbang lain-lain, menghitung, menganalisis data pakai Excel, tidak takut
keliru, yang penting instruksinya betul. Aplikasinya jadi pengguna aplikasi menginstruksikan lagi ke komputer, ya. Itu. Oke. Software itu suatu urutan instruksi yang menjalankan pemrosesan data. Jadi diawali dari data. Data ditempelkan, diinstruksinya, dianalisis, diolah, ya kan, jadi informasi menggunakan software itu, memproses data. Kategori software, ya, aplikasi, perangkat lunak, itu untuk menyelesaikan tugas, sama dengan yang tadi, ya kan. Sistem perangkat lunak memungkinkan aplikasi untuk dijalankan di komputer. Berarti ada sistem lagi yang memungkinkan bahwa aplikasi ini nanti jalan di komputer ini. Nah, sistem perangkat lunak itu orang ngomong yang operating system, sistem operasi. Ya, itu kalau di mobile phone Anda berarti apa sistem operasinya? Android. Nah, kalau di komputer Android juga bisa, Windows juga bisa. Nanti ada jenis-jenis sistem operasi, ya, atau operating system. Aplikasi dari software lagi, software, yaitu aplikasi dapat dijadikan perangkat lunak untuk menggunakan bahasa pemrograman, ya kan? Jadi ada juga aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi. Nah, itu aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi. Itu. Jadi harus mengenal bahasa pemrogramannya. Ya. Tujuan umum aplikasi software yaitu melayani berbagai tujuan sistem. Ya. Untuk produktivitas perkantoran, ya Microsoft Office. Untuk produktivitas apa tadi? Alur bahan baku, ya kan, supaya tidak habis, tahu kapan bahan baku ini bisa dikirim atau pesan, mulai pesan sampai dengan datang masuk ke gudang siap digunakan. Nah, itu produktivitas untuk manufaktur. Ya, pakai CAM tadi, komputer edit manufaktur. Ya, dan lain-lain. Itu software yang digunakan untuk membuat gambar wajah tadi 3 dimensi. Nah, itu produktivitas untuk desain, ya kan? Ya, itu daripada kita menggambar sendiri di buku gambar lalu di scan, ribet, ya kan, sudah ada modelnya semacam itu, ya. Suara dirangkai supaya jadi satu, enak jadikan satu, dikompil jadi satu musik, nah itu jadi satu file, itu produktivitas untuk dunia rekaman atau audio itu, ya. Oke. Biasanya datang sebagai paket perangkat lunak. Kita nggak perlu buat sendiri, nggak koper. Perusahaan pun juga nggak perlu buat sendiri, akan makan biaya dan waktu yang cukup lama, besar untuk biayanya. Jadi ada paket-paketnya. Sudahlah, Anda ada tugas presentasi. Silakan mau pakai program apa, bebas. Itu. Mau pakai kertas putih yang besar, kertas putihnya dulu apa istilahnya itu? Yang untuk gambar kertas putih yang besar, Buffalo, ya. Itu besar, lalu ada pakai gambar, silakan presentasi pakai itu boleh. Zaman saya dulu ada slide proyektor. Nah, itu. Jadi pakai ditaruh plek, nah sudah diletakkan di museum. Kita kan punya museum itu, ya kan? Situ lalu slide-nya pakai transparan diletakkan keluar sinarnya. Nah, silakan. Itu. Ya. Mau pakai yang mana bebas. Ya, kalau kita bicara software berarti sudah berbasis komputer. Nah, menggunakan itu. Tinggal colokkan kabelnya ada di layar. Ya, tidak harus televisi kan? Ada LCD bisa tancapkan. Begitu. Oke. Nah, ini paket ada perangkat lunaknya sendiri-sendiri. Sudah nggak perlu kita bikin ribet gitu. Kalau kita bikin, kita bukan ilmunya. Nah, jadi kita beli aja ya, itu atau sewa istilahnya itu. Oke. Perangkat lunak ya siap untuk diinstal dari media penyimpanan eksternal, hard disk tadi, penyimpanan eksternal tadi. Ya.
Tinggal install, beli, install. Gitu. Oke. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Komputer membutuhkan program untuk pengoperasiannya. Instruksi tadi. Programming adalah proses untuk membuat program. Yang membuat orangnya programmer namanya, ya. Nah, programmer harus menguasai yang namanya mesin language, bahasa mesin itu. Ya, bahasa mesin yang pertama, ya, diciptakan komputer yang pertama itu menggunakan bahasa binari istilahnya. Hanya terisi kode 0 dan 1. Yang muncul istilah 0, 1, 1, 0, banyak. Nah, itu binari namanya. Ya, bahasa itu. Oke. Biasanya kalau diartikan 0 itu off, 1 itu on. Jadi kayak saklar on off on off on off off on off off. Nah, ini jadi program sudah. Tapi ribuan jutaan kode yang dimasukkan binarinya. Oke, saya lanjutkan. Jadi bahasa yang pertama muncul, bahasa komputer atau istilahnya bahasa mesinnya dari komputer itu, ya bukan mesin mobil ya, beda ya. Ini nggak ada bahasanya itu, mekanik itu namanya. Ini mesin komputer itu dikenal nama istilah binari. Ya. Ini evolusi, perkembangan. Ya, bagaimana bahasa pemrograman itu dulunya sampai dengan sekarang. Lihat dari gambar ini. Ya. Jadi first generation tahun 40-an, 1940, itu sulit untuk dipelajari, ya, digunakan. Makanya pakai binari tadi 01, 01, 1 jutaan. Jadi sampai pusing lah itu kalau nggak ulet, ya itu. Makanya penemu komputer itu sangat berjasa sekali ya membuat komputer, nah semacam itu, ya. Telaten bahasanya. Long instruction, instruksinya panjang, ya kan? Hanya digunakan untuk mesin-mesin tertentu, program-program tertentu. Tuh. Ya, komputer ini ya digunakan untuk program ini. Nah, penemu komputer pertama, ya, siapa penemu komputer? Charles Babbage, kalau nggak BBG, saya lupa itu namanya. Ada Babbage, nah itu, ya kan? Ya tahun sekian itu, ya kan? Dia membuat itu dasarnya adalah orang tuanya itu bekerja di sektor pajak, menghitung pajak. Jadi kasihan melihat orang tuanya itu ngitungnya manual, ya, lalu dibuatkan komputer pertama itu hanya sebatas untuk menghitung angka, itu aja. Itu aja satu lemari, satu ruangan besar bentuknya, ya, size-nya itu. Oke. Loncat ke second generation tahun 50-an nih. Assembly language. Ya, short code dan mesin language. Jadi kode-kodenya sudah dibuat sederhana, ya, namun masih tetap menggunakan untuk mesin-mesin tertentu atau alat-alat tertentu, ya, itu. Masih tahun 50-an, third generation, generasi ketiga, ya, dikembangkan lagi jadi sorter diubah menjadi bahasa yang sudah menggunakan bahasa Inggris perintah-perintahnya. Muncullah tahun 50-an itu dasar dari bahasa pemrograman yang berbahasa Inggris, contohnya if then. Nah, kemarin sudah dibahas, ya kan? Kalau Anda lihat 3 in 1, pakai if then. Nah, itu. Ya, dasar pemrogramannya. Jadi jika ini nanti munculnya ini, itu dasarnya. Ya, kalau sudah berbasis English, like. Ya. Problem oriented, easy to learn and to use. Karena pakai bahasa Inggris, jadi mudah dipelajari. Ya, untuk menyelesaikan program ini untuk menyelesaikan masalah.
Ya. Lalu generasi keempat tahun 80-an, ya kan, dilanjutkan ke 90 sampai dengan tahun 2000, ya kan. More English like sudah digunakan, program yang pakai bahasa Inggris, ya kan. Banyak fungsi yang digunakan, muncul fungsi-fungsi lain, tidak hanya if then, ada lain-lainnya fungsinya itu, tapi dasar yang pertama ada if then itu, ya kan. Digunakan untuk manajemen data ke depan, untuk mengelola data, itu memanage data. Learn to use ya, easy to learn to use, ya, jadi mudah bagi yang ingin mempelajari tentunya, ya kan. Tapi bagi saya sendiri masih sulit kalau ngapal no itu, ya kan. Ya, if then bla bla bla, macam-macam lah itu. Masih bentuk diketik, ya kan, tahun 80-an. Tahun 90-an sudah mulai ada object oriented programming. Jadi dimunculkan tombol-tombol, gambar-gambar yang memudahkan kita untuk membuat program. Nah, itu nanti. Ya, jadi tidak diketik if then tidak diketik lagi if, titik dua then tidak diketik lagi. Jadi untuk buat ini tinggal klik ini lalu rumus apanya dimasukkan. Jadi lebih simpel lagi. Istilahnya object oriented. Objek itu gambar, ya kan? Nah, Anda pakai Microsoft Office, kan ada tombol-tombol bergambar. Itu sudah object oriented. Untuk nyimpen cari gambar apa? Disket. Nah, zaman Anda masuk kenal disket. Enggak ada kan? Ya itu gambar disket. Oh, kok tahu namanya disket? Pertanyaannya lagi kan gitu kan. Mau dicetak cari gambar printer. Oh. Copy paste gambarnya ada jelas. Nah, merubah warna itu object oriented. Itu ya. Nah, membuatnya itu menggunakan visual programming tools. Program khusus ya, visual programming tools. Contohnya ada Visual Fox Pro, Basic, ya kan. Lalu macam-macam lah. Kalau saya dulu belajarnya Visual Fox Pro itu, ya, pun masih sulit ya, itu ya. Namanya juga belajar iseng, ya kan. Nah, di kuliah untuk iseng saya itu dulu. Human language ke atas, harapannya ke depan nanti sudah manusia ini nanti bahasa kita yang dijadikan sebagai dasar untuk bahasa pemrograman. Tapi sudah terjadi nih sebagian, ya kita masuk pakai fingerprint. Nah, presensi pakai fingerprint itu sudah human language, bahasa kita, bahasa yang ada di tubuh kita ini. Itu kan dulu ada kamera yang kalau diginikan baru foto, ada nggak itu? Nah, ya kan, human language. Open Sesame, oh buka sendiri. Itu ya, pintunya terbuka. Itu katanya siapa itu Open Sesame? Aladin ya. Nah, itu human language. Ya. Jadi pakai natural language ya. Muncul ada new syntax. Nah, new syntax ini aplikasi yang digunakan jika ada kadangkala human language kita itu error bisa jadi. Itu ya. Fingerprint enggak sengaja tergores. Sehingga kalau saya setorkan untuk presensi fingerprint enggak terdeteksi kan? Ya, itu. Nah, atau ada panunya di sini, soal panungan di sini gitu ya. Luka di sini. Nah, itu. Muncul syntax error itu. Alternatif lain ya yang digunakan supaya kita bisa input data, menjalankan aplikasi. Itu. Cadangannya lah istilahnya. Mau pakai fingerprint satunya diperbolehkan. Makanya di bawah kita ada dua, cari fingerprint kanan dan kiri. Mau yang mana terserah. Ini yang keselio nggak bisa gini, jadi mau takut gini sakit pakai yang gini lah, cadangan ya kan. Itu ada kan kalau ke klinik UB itu sudah modern lagi itu deteksinya itu. Jadi dengan wajah aja didekatkan gini sudah langsung presensi hadir. Ya, meskipun sekarang lebih canggih lagi saya, ya kan, pakai komputer daftar kehadirannya. Dosen masih diperbolehkan karena dulu ada belajar dari rumah itu, ya kan. Jadi pakai aplikasi, nggak pakai language ini lagi, ya kan.
Tapi yang benar ya harusnya datang, ya kan? Kalau pegawai sudah harus pakai, pegawai itu yang tendik ini, tenaga pendidikan itu pegawai harus pakai fingerprint. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Begitu. Enak dosen sak karepe ya. Makanya ada dosen ngajar malam itu karena difungsikan, karena fungsional. Malam ya harus datang malam. Kayak dokter, dokter dipanggil kapanpun harus sih. Ya, itu. Jadi tidak terikat waktu. Itu namanya fungsional. Lanjut, software development tools. Software development tools yaitu perusahaan yang membuat software yang berbasis bahasa pemrograman. Nah, ini contohnya apa? Microsoft membuat software kan, ya. Lalu apa itu? Ada antivirus Norton buat software security, ya kan? Macam-macam lah yang membuat program yang kita pakai beli itulah development tools itu, ya. Generasi ketiga menggunakan bahasa prosedural. Programmer harus mengerti logika prosedural. Ya, tadi generasi ketiga mulai ada apa tadi? English like tadi, ya. If then-nya itu tadi generasi ketiga. Prosedur istilahnya. Generasi keempat bahasa sudah mendekati bahasa manusia, ya. Human language itu. Waktu saya di TIK, ya, saya sempat ditempatkan di TIK UB, direktorat itu, ya 4 tahun, 4 tahunan, ya itu ada satu ruang, ya kan, ruang itu khusus untuk teknisi dan server, ruang data, sangat riskan dan tidak boleh dimasuki sembarang orang. Masuk orang sembarangan gitu, masuk di situ mencuri data, bawa flash disk saja harus ditanya itu. Ini untuk apa flash disknya? Jadi harus diletakkan di luar. Jadi orang tertentu yang bisa akses masuk di situ. Ya. Nah, bahasa keempat digunakan, tidak pakai ini untuk masuk pintu. Tapi menggunakan apa? RFID. Nah, RFID nanti kita pelajari, nanti ada sendiri, ya kan, di chapter berapa itu. Ya. Radio frekuensi istilahnya itu. Nah, agar kita punya RFID di mana? Pemerintah sudah membuatkan kepada kita, yaitu apa? Di elektronik KTP Anda. Itu ada RFID-nya. Itu. Jadi saya masuk, kalau masuk ke ruangan itu cukup dompet saya tempelkan. Tit, masuk udah. Yang masuk nama saya muncul di situ. Ya. Kita manfaatkan eKTP itu ya, tidak hanya dimasukkan di saku aja, RFID-nya kita manfaatkan. Asli nih ya kan. Kalau pemerintah mau, Pak Saiful ini sekarang di mana, itu bisa tahu pakai RFID itu. Tapi ngapain pemerintah cari saya, kan gitu ya. Itu aja udah. Karena saya bukan orang yang penting bagi mereka lah. Nek saya teroris ya kan, gelapkan uang miliaran. Wah, itu dicari PPATK. Wah, ya ada PNS dosen ngajar cuma hari apa aja, dananya uangnya triliunan, langsung dicari radar. RFID-nya di mana, KTP Saiful di mana. Nah, dapat kita itu. Ya, itu. Tapi buat apa ya? Kalau karena uang aja nggak ada ya, miliaran ya. Meteran ada tali ya. Itu contoh sederhana. Kita itu dipantau. Jadi Anda punya di samping eKTP ini pun jadi bisa dipantau oleh negara jika Anda berurusan dengan hukum dan negara gitu ya. Ini kalau urusannya ngapain ya Pak Presiden cari saya ya. Lalu ada debugging tadi, mendeteksi lokasi dan memperbaiki program yang error. Ada istilah debugnya ya. Itu di bahasa Korea apa debug itu ya. Bukan itu. Ya. Itu mungkin tampilnya dari sini bahasanya ya. Oh, berarti error itu ya, debug. Seneng Korea lucu kadang ya. Tapi nek serial bosen liatnya ya. Visual programming yaitu visual programming language membuat program dengan menggunakan tombol-tombol grafis.
sebagai perintah. Seperti yang tadi berbasis visual itu generasi yang keempat tadi, ya kan? Ada Microsoft Visual Basic, Brockland Delphi, Visual Chip plus ya. Ya, ini setidaknya bahwa user ini bisa membuat kode-kodenya di situ, ya. Still work at the code levelnya. Belum tak artikan tuh ya, nggak apa-apa wis. Ya. Saya pakai Visual Fox Pro dulu ya kan. Itu. Nggak bisa, error, tinggal tidur. Malamnya kebak mimpi bangun, oh caranya gini, oh iya itu. Jadi nggak bisa tidur itu ya. Ujiannya bikin program. Oke, saya lanjutkan. Sistem software. Nah, dikenal dengan operating system. Operating system ya atau OS. Tadi dicontohkan kalau yang pakai mobile phone ini apa OS-nya? Android ya, itu. Ya kalau di komputer ada Windows ya dan lain-lain itu. Ciri-cirinya user interface mudah digunakan user. Ya, tatap muka istilahnya. Kalau interface kan tatap muka, bukan ditatapkan di muka. Ini tidak. Setidaknya Anda di depan Anda ini, device Anda di depannya ini mudah untuk digunakan. Ya, pakai istilah user interface. Interface tatap muka. Karena mengklik itu kan harus di depannya komputer, ya kan? Ciri-ciri berikutnya ada bisa membuka file, loading file. Itu. Bisa mengcopy file, ya kan? Copy paste bisa ya. Di sini juga bisa copy paste file. Mengelola sumber daya memori, memori penuh, dikurangi, di backup. Nah, harddisknya penuh, backup. Nah, meliputi compiler dan interpreter. Compiler, program untuk memampatkan file. Itu. Orang ngomongnya zip. Pernah dengar istilah itu? Di zip aja lah gitu ya. Nah, padahal tidak hanya zip. Ada RAR, ada 7Z, ya kan? Macam-macam itu. Tapi ngomongnya di zip aja. Oh, jadi kan nggak tahu apa zip itu. Zip di compiler. Jadi file-filenya banyak itu dipampatkan jadi satu file. Kalau interpreter ada program untuk menginputkan data dengan keyboard. Nah, itu interpreter. Input data pakai keyboard. Sini ada nggak keyboardnya? Ada kan virtual, interpreternya ada. Ya. Meskipun sekarang sudah menggunakan bahasa manusia yang ngomong langsung diketik, ada kan? Hello Google, kalau nggak salah gitu ya. Ya, Google Assistant kan gitu kan? Hello Google, find, cari bakso, muncul Pak Man, bla 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 bla, muncul semua ya. Yang bahasa Indonesia. Sengaja ya, siang kita bicara bakso. Aplikasi harus kompatibel dengan perangkat lunak sistem. Nah, tidak hanya hardware yang kompatibel, perangkat lunak pun harus kompatibel. Nah, Anda cari ya kan program ini bisa nggak digunakan di Windows OS-nya. Nah, itu gitu. Ya. Makanya beberapa program itu mesti dia menawarkan dulu OS Anda apa, Mac atau Windows. Windows-nya pun Windows berapa. Nah, ditanya gitu. Itu dalam rangka untuk kompatibel. Dia punya program yang khusus untuk versi-versi sedemikian banyaknya OS itu. Ya. Oke. Office Productivity. Nah, ini contoh yang Anda gunakan. Ataupun nanti Anda bekerjanya di lingkup Office Productivity Application. Ya kan? Ini untuk ya, di atas ini. Sebelah. Ya, ini untuk proyek. Nah, ada kerjaan membuat sesuatu, ya tahap awal sampai dengan tahap akhir harus Anda identifikasi.
kasih. Lalu tahap-tahapnya apa? Nah, ini dimasukkan di sini. Ini tahap-tahapnya. Yang sudah termark ini, ya istilahnya mark, ya, ditandai, ini yang sudah dilakukan bisa jadi. Lalu ini termin waktunya. Orang ngomongnya apa? Gancat, ya kan? Ya, ada gancatnya. Oh, ini waktu bisa dilakukan bersamaan. Nah, ini bersamaan dan lain-lainnya. Jadi proyeknya tidak molor karena sudah diatur sesuai dengan termin waktu. Bahkan BIA ya masuk di sini. Nah, program ini dinamakan Microsoft Project. Ada itu di luar, bukan sebenarnya jadi satu dengan Microsoft Office, tapi aplikasi sendiri, harus install sendiri. Ya, masuk di aplikasi Microsoft Office memang, tapi install sendiri. Yang biasanya paket yang Office itu kan Word, Excel, PowerPoint, lalu ada apalagi itu publisher, nah itu aja. Tapi Microsoft Visio itu juga beda lagi ya untuk membuat area apa flow, diagram flow. Nah itu. Ini Microsoft Project. Dulu kan mahasiswa tak ajarkan ini. Ya. Namun di mata kuliah Business Operating Research. Gitu. Anda sudah nggak nempuh Business Operating ini? Hah? Oh belum ya. Dulu Business Operating Research. Sekarang itu mata kuliahnya operasional bisnis. Ya, semester ini atau semester depan? Hah? Bisnis operasional. Apa operasional bisnis? Saya lupa itu. Ya, itu. Manajemen operasional bisnis. Ya mungkin itu ya, saya lupa ya. Itu ya. Ya. Tuh. Nah, ini yang Anda gunakan. Nah, bahkan diujikan di sertifikasi IT, ya kan? Word, Excel, PowerPoint. Nah, ini kan productivity juga. Ya. Lalu web design. Web design tools. Jadi program untuk membuat website. Nih. Dulu ada yang online pakai Verizon. Nah, web design tools. Ya. Tapi sekarang yang offline pun juga ada, ya kan? Pakai Microsoft Publisher itu ada membuat web. Lalu apa? Selain Microsoft ya ada lagi itu apa? Lupa, ada kok, menarik itu, bikin webnya gampang, ya. Untuk mendesain ya, membuat website. Oke. Ada program virtual reality. Wah, ini berapa tahun yang lalu berkembang ya. Mobile phone Anda masukkan, ya VR, tempel di mata gini kan. Ya, sampai polisi sempat mau melarang, dilarang dipakai di luar. Karena ketutupan, nggak kelihatan mana ada becak ya. Itu virtual reality. Ya. Tapi dulu sudah ada virtual reality kayak gini modelnya. Tuh. Ya. Jadi nggak pakai mobile phone, memang ada programnya sendiri. Tapi sekarang sudah teknologi mobile phone, tinggal kita pakai, tinggal dimasukkan, oh sudah kayak 3 dimensi gini ya kan, oh, tiba-tiba telepon ya. Nah, tuh. Itu virtual reality. 3 dimensi 3D graphic software untuk membuat software gambar 3D. Nah, ini kan gambar 3 dimensi ya. Tuh, macam-macam software itu banyak sekali ya. Tergantung kebutuhan dan produktivitas kita. Kita keilmuannya apa. Nah, kalau desain grafis ya mainnya ke sini. Virtual reality dan ini ya kan. Itu. Oke. Nah, masuk ke sistem operasi tadi. Memungkinkan aplikasi itu bisa berjalan. Harus ada sistem operasi. Program yang penting mengakui input dari keyboard. Keyboard dicolokkan, plug and play, diakui, kita ketik A ya munculnya A di monitor. Ya, itu. Mengirim output ke layar komputer. Ya, input proses outputnya ya kan. Itu. Melacak file dan direktori, menjalankan aplikasi. Ini tambahannya tadi di samping user interface tadi. Ya, itu. Jadi sistem operasi itu yang terpenting adalah ini.
Kita bisa input data, bisa menghasilkan, mengoutputkan informasi. Sistem operasi mengelola memori, ya, kapasitas kita, memori kita, eksternal maupun internal, ya kan? Berinteraksi dengan pengguna dan CPU. Apa tadi CPU? Central Processing Unit. Tuh, dia interaksinya di situ. Ya, interaksi berarti ada kompatibel, ya kan? Ya, enggak, bukan interaksi yang lalu putus. Nah, itu enggak kompatibel. Ada program utility bawaannya di sana. Ya, fungsi OS lainnya. Ya, apa diantaranya apa? Diagnostik hardware. Kadang-kala hardware kita kok nggak bisa dipakai. Ya, printer kita kok nggak bisa dipakai, muncul tanda tanya di apa settingnya itu. Oh, printernya ini ditanda tanya. Kenapa tanda tanya? Perlu driver. Jadi perlu diinstal software yang menghubungkan dengan hardware kita. Nah itu tadi yang dikatakan hardware compatible. Jadi printer ini bisa digunakan di sistem operasi yang lain, yang pakai Apple ya bisa. Jadi installnya ya harus driver for Apple, bukan for Windows. Nah itu, jadi dia punya program yang dikhususkan untuk Windows, untuk Apple dan sistem operasi yang lain. For Android pun juga ada. Nah semacam itu. Ya, jadi nggak bisa sembarangan colok langsung ngeprint, tidak. Itu ya. Itu untuk mendiagnosis hardware supaya bisa jalan. Jadi kalau nggak jalan mesti akan muncul di task manajernya itu tanda tanya itu warna kuning. Ya. Disk check. Nah, disk check ini melihat posisi hard disk kita itu tinggal berapa. Dan bisa lebih ekstrim lagi kalau hard disk kita tiba-tiba bunyi. Pernah tahu kejadian hard disknya bunyi? Cek, cek, nah gitu. Berarti ada yang cacat. Nah, yang cacat itu bisa ditandai oleh komputer lewat disk check ini. Jadi area yang diblok nanti yang cacat itu tidak diisi data, bahaya. Maksudnya komputer gitu. Jadi ditandai di mark khusus, ya kan, dihitamkan. Ya, yang tahu ya di monitor ini. Kalau dilihat secara fisik, ya mungkin kalau dibuka akhirnya rusak, nggak bisa dipakai ya harddisknya, ya kan. Itu ada garisnya atau apa, nah, semacam itu. Ya. Dan juga bisa memanajemen file, atur file. Ini maka yang muncul direktori atau folder itu. Nah, itu untuk memanajemen file. Tapi tetap manajemen utama dari fokus manajemennya ini kita adalah yang mengatur file kita. Tapi untuk file sistem adalah sistem operasi. Oh, di mana program file, di mana letak dokumen, di mana letak feature, di mana letak video, kan ada kan standar itu sudah kan. Di mana letak video, lalu untuk download sendiri ada tempatnya. Itu yang standar. Ya, itu. Kembali lagi dari standar itu kita akan tambahkan manajemen file yang lain. Oh, ini folder untuk kuliah, ini folder untuk data-data ini folder untuk data ini. Supaya apa? Kita tidak tersesat di belantara data. Saking banyaknya data, katanya big data ya. Itu, tapi nyari filenya sendiri sulit ya. Sistem operasi harus mengalokasikan memori. Ya, ada virtual memory, tindakan hard disk sebagai RAM. Nah, virtual memory, RAM. Random access memory. Virtual memory ini yang dikatakan sebagai memori media penyimpanan internal. Itu ada RAM, ada ROM. Ya, RAM, random access memory. Nah, apa yang kita simpan di RAM ini? Sesuatu yang tidak sengaja kita simpan masuk ke RAM, ya. Contohnya apa? Copy paste. Anda buka Microsoft Word di blok, ya. Udah waktunya pulang loh. Terlalu pagi dia datang. Terlalu rajin. Di blok, ya kan? Ya kan? Istilah bukan di blok tapi di select, dipilih, lalu di copy. Ya. Nah, hasil kopiannya itu masuk ke RAM ini, random access memory itu. Ya, lalu buka aplikasi yang lain, lalu paste, tempelkan di situ, muncul hasil kopiannya, teksnya muncul, gambarnya muncul. Nah,
Ini ambilnya dari mana? Paste itu ambil dari RAM, disimpan di RAM, RAM ditarik ke aplikasi yang kedua. Wah, itu. Ya, nyimpennya alurnya semacam itu. Nah, setelah komputer di shutdown, setelah itu 1 jam kemudian Anda nyalakan, Anda perintah paste lagi, ya nggak mau, datanya hilang. Betul kan? Ya, itu. Itu pakai istilah yang namanya media penyimpanan internal itu tadi. Ya. Memang letaknya bukan secara fisik, letaknya ada di dalam. Harddisk kan di dalam, makanya tadi saya munculkan pertanyaan. Harddisk itu kan di dalam, kenapa kok dinamakan eksternal? Karena berbeda dengan RAM itu tadi. Kalau harddisk, ya kan, saya simpan file saya ke harddisk, saya matikan, besok pagi saya buka masih ada, tinggal buka lagi. Meskipun copy paste filenya, ya kan? Itu bedanya itu ya. Oke. Ada plug and play, istilahnya itu. Dicolokkan langsung dibuat, bisa diaplikasikan, bisa digunakan hardware-nya. Ya, apa plug and play? Ya mouse kita colokkan, oh langsung kita pakai mouse ini. Nah, tanpa harus install kalau plug and play itu. Ya. Tuh. Yang setelah secara fisik mengkoneksikannya ada. Oke. Juga flash memory itu istilahnya pakai plug and play. Colokkan, plug, langsung bisa dibuka foldernya, drive-nya. Drive, bukan drive, driver, driver, ya, memungkinkan operating system untuk mengontrol perangkat keras jika diperlukan. Kayak tadi printer diperlukan driver, ya. Jadi perangkat kerasnya itu supaya bisa terdeteksi digunakan harus pakai driver. Tuh, karena nggak mampu program ini sendiri untuk menyimpan drivernya. Jadi perlu supirnya hardware itu. Driver kan supir ya kan. Ya biar supirnya yang jalankan ya program itu. Istilahnya driver. Ya. Tuh. Pernah tahu kamera yang biasa digunakan untuk hybrid di sini. Nah, offset itu kan, ya nama kameranya itu juga pakai driver. Ya, jadi kalau pakai zoom hanya kamera gitu aja udah kamera yang kontrol sendiri orangnya. Tapi kalau saya ingin kontrol kameranya bisa ke kanan ke kiri dari komputer, saya install drivernya. Supirnya tak masukkan di sini. Itu. Kamera itu contoh driver semacam itu. Sistem operasi menggabungkan layanan lainnya, database manajemen, jaringan, dan keamanan. Ini sudah wajib juga ada. Ya kan? Kita install sini, kita bisa akses WiFi, ya kan? Bisa kita database manajemen dalam rangka untuk apa? Menyimpan file tadi, manajemen file, ya kan? Tadi mana menyimpan file tadi ya. Nah itu. Lalu apa jaringan ya tadi, lalu keamanan. Nah, sekarang Windows yang terbaru sudah bagus keamanannya. Ya, termasuk antivirus. Jadi nggak perlu kita install antivirus lagi. Security-nya sudah bagus. Yang penting di-update. Nah, itu gitu. Karena update itu akan muncul database virus-virus yang terbaru yang supaya kita kalau terdeteksi itu sudah ampuh gitu ya. Oh, virus ini sudah terdeteksi langsung digasak sama Windows-nya itu ya bahasanya ya. Gitu ya. Oke. Nah, sistem operasi nih ya, kalau kita gambarkan sistem operasi itu letaknya di tengah. Dia mengatur yang namanya output, input. Nah, ini kan outputnya ya kan. Send image to monitor. Ini kan outputnya di sini ya kan. Mengatur input device-nya, nah, keyboard, mouse, output juga, ini printer, mengatur media penyimpanan, user interface, ya kan, menggunakan aplikasi supaya bisa aplikasi ini dibuka menggunakan operating system. Oke. Ini nama-nama operating system, ya kan, kalau
perusahaan kita pakai mainframe yang tadi ya di bawah superkomputer, oh bisa pakai ini aplikasinya. Ini developernya IBM, Unisys ya kan. Tuh. Midrange pakai ini. Nah, komputer kita, personal komputer tadi Windows, ada juga pakai Linux. Linux ada program namanya Ubuntu. Nah, namanya unik ya Ubuntu ya. Apa itu? Usus Buntu atau apa saya nggak tahu ya kan. Tapi ada dulu memang Ubuntu, ya kan. Fedora dan many ada banyak Linux ini mengeluarkan dan Linux ini masih free, bebas. Untuk Windows tidak free ya, berbayar gitu. Mac OS berbayar, dia kompatibel dengan hardware-nya bahkan komputernya khusus ya itu. Nggak bisa Mac OS saya tempelkan di komputer PC semacam ini ya. BSD, Solaris dan macam ini vendornya atau developernya, Microsoft, Linux dan lain-lain itu ya. Untuk server, nah ini server ada Windows Server punya ini Microsoft ini. PDA tadi ya. Plum OS, Windows, kan ada dulu ya. Nokia pakai Windows juga kan kalau nggak salah dulu, ya kan? Ya Windows, wah iya OS-nya yang Nokia gini, itu dulu pakai Windows berapa gitu. Tapi kalah ya sama Samsung ya sekarang. Sama apa itu, Oppo ya, lalu apalagi itu Vivo, macam-macam itu ya kan. Itu. Nah, ini ditambahkan bisa nih, apa ini? PDA ini kan leluhurnya ini kan Android. Nah, tapi yang PDA hanya sebatas ini ya. Kalau mobile phone sudah ini Plum Microsoft. Dikenal juga open source software. Software open source. Bahasa kerennya software gratisan halal. Itu open source. Ya. Kayak Linux tadi itu. Nah, ini open source juga ini. Firefox, Thunderbird ya. Itu. Kan ada kan programnya ya kan Mozilla Firefox. Nah, itu. Ya. Gratis halal. Nah. Kalau Microsoft tidak open source. Ya, tapi ingin pakai yang open source apa? Untuk productivity Office. Google. Kan ada kan? Ya, tapi online kan harus berbasis internet online. Ada Google Doc, Google Spreadsheet, Google Presentation, nah Google Drive ya kan, Google Form itu open source semua. Anda bisa gunakan gratis. Ya, yang penting punya akunnya Google. Akun Google kan juga gratis juga kan, ya. Tuh. Mahasiswa untuk akun Google-nya UB dibatasi hanya 5 giga, nggak usah banyak-banyak ya. 5 giga. Nih, ini Tuk namanya, ya kan? Punyanya Linux. Tuk the Penguin, dinamakan Tux ya. Namanya Tux memang. Ini open source, gratis. Ya, tadi Linux tadi ini lambangnya, ya. Tuh. Oh, ini tugas Anda. Oh, ini tugas Anda. Futun rek, futun. Catat rek. Bu halaman piro ini? Ya, cari di chapter 4 dan chapter 5. Ya, di bisnis hardware dan bisnis software. Yang hardware itu komputer maybe hazardous, ngomong ya, to your health. Lalu software piracy, pembajakan. Nah, etika yang mana? Etika sosialnya. Seperti biasa, tugasnya ya adalah membaca. Belum baca tok lo ya. Tapi nanti cerita ke depan. Nah, baca, tulisan, foto, kirim ke PLN ya.